D. Mekanisme kerja internal pada komputer. Pernahkah kalian membayangkan bagaimana kerja sebuah komputer di mana kalian dapat melihat gambar, video, bahkan mengirim data menggunakan internet? Secara singkat, sebenarnya apa yang dilakukan oleh komputer kalian? Dalam sebuah sistem komputer, Central Processing Unit, CPU, merupakan komponen terpenting dalam menjalankan tugas-tugas sistem komputer. CPU berfungsi sebagai komponen utama dalam mengolah data sesuai dengan instruksi yang diterimanya. Peran CPU adalah untuk memindahkan program yang disimpan di memori utama dengan mengekstraksi beberapa instruksi dan memeriksanya, dan kemudian menjalankan program satu persatu sesuai dengan baris perintah. 1. Komponen utama CPU. A. Arithmetic and Logic Unit, ALU. ALU digunakan untuk melakukan operasi aritmatika atau logika berdasarkan instruksi yang diberikan. ALU dibagi menjadi dua bagian, yaitu unit aritmatika dan unit logika. Dengan demikian, ALU sering juga disebut dengan unit bahasa. ALU melakukan semua operasi perhitungan. Tugas lain dari ALU adalah membuat keputusan tentang pekerjaan yang harus dilakukan sesuai dengan instruksi program. Untuk membuat keputusan membutuhkan operasi logika dengan membandingkan dua operan yang mana menggunakan operasi, yaitu sama dengan, wajah tersenyum, tidak sama dengan, lebih kecil dari, kurang dari, lebih kecil atau sama, lebih kecil atau sama dengan, lebih besar dari, dan lebih besar dari atau sama dengan. B. Unit kontrol. Kontrol unit. Unit kontrol adalah fungsi jalannya sebuah program yang bekerja dan memiliki peran penting sebagai pengontrol setiap alat atau perangkat yang terpasang di komputer. Unit kontrol bekerja dengan mengendalikan komputer untuk mensinkronisasi pekerjaan dari komponen satu ke komponen lainnya. Unit kontrol bertanggung jawab mengambil perintah atau instruksi dari memori utama dan mengolah apakah operasi aritmatika atau logika dengan membawa atau mengirim instruksi tersebut ke ALU. Kemudian hasil pengolahan melalui ALU akan dibawa kembali oleh unit kontrol ke memori utama dan ditampilkan pada perangkat output. C. Register. Register adalah perangkat penyimpanan yang sangat kecil dan cepat. Register digunakan untuk menyimpan instruksi yang sedang diproses. Penyimpanan ini hampir seperti perangkat RAM namun hanya bersifat sementara. Register ini dapat diibaratkan seperti ingatan yang ada pada otak, dalam hal ini adalah CPU yang berisi ingatan. Sehingga dapat mengatur semua kegiatan yang ada pada tubuh dan memiliki posisi untuk melakukan operasi perhitungan, aritmatika, atau logika. D. CPU Interconnections. CPU Interconnections adalah komponen internal CPU yang terhubung melalui sistem koneksi dan bus. Komponen internal CPU adalah ALU, unit kontrol dan register-register. CPU Interconnections juga terhubung dengan eksternal CPU seperti memori utama atau perangkat input dan output. Gambar pukul 3.29 ilustrasi komponen CPU. Sumber, Bima Laksana Putra, 2022. 2. Cara kerja komputer. Program-program yang dijalankan oleh CPU akan disimpan di dalam memori utama. Dengan cara mengambil instruksi, fetch, menguji instruksi, decode, dan mengeksekusi instruksi satu persatu sesuai alur perintah, execute. A. Fetch. Fetch adalah sebuah proses yang mana instruksi akan dimuat dari memori ke dalam CPU. Proses ini dijalankan pada saat mendapatkan alamat instruksi yang terdapat pada program counter, PC. Alamat tersebut bersifat valid dari instruksi yang tersimpan dalam memori utama, dan merupakan alamat dari instruksi yang akan dieksekusi. Pada alamat instruksi yang ada pada PC maka CPU akan mengambil instruksi tersebut untuk ditempatkan ke dalam register yang menyimpan instruksinya dan nantinya dieksekusi. B. Decode. Decoding atau penafsiran kode merupakan proses di mana informasi yang didapatkan penerima melalui penafsiran pesan dan menerjemahkannya. Jika proses penafsiran terhadap penerima tersebut semakin cepat maka akan semakin efektif komunikasi yang terjadi.
Ketika CPU mendapatkan instruksi melalui fetch maka decode akan menganalisa instruksi tersebut dan akan dijalankan. C. Execute. Execute atau eksekusi adalah sebuah proses di mana sebuah program yang telah dikompilasi akan dijalankan oleh komputer. Execute juga melakukan transfer instruksi dengan memori utama dan modul input, output. Ketika CPU mendapatkan instruksi melalui fetch dan decode melakukan analisa terhadap instruksi tersebut, maka berikut execute akan menjalankan sesuai dengan instruksi yang diolah. Agar lebih jelas dalam memahami alur CPU, berikut perhatikan ilustrasi pada siklus fetch, decode, execute. Sebuah instruksi memiliki dua bagian, yaitu alamat memori, address, dan instruksi seperti load, add, store dan jump. Sebagai contoh, perhatikan gambar di bawah ini. Pada sepersekian detik waktu, CPU akan melakukan tiga hal. Yang pertama, fetch mengambil instruksi dari alamat memori. Selanjutnya decode memecahkan atau menafsirkan kode instruksi. Dan execute akan mengeksekusi instruksi. Tiga hal ini dilakukan secara berulang-ulang. Gambar pukul 3.31 siklus fetch, decode, execute. Sumber, Bima Laksana Putra, 2022. Untuk mengetahui bagaimana siklus detail pada proses yang ada pada gambar di atas, perhatikan gambar di bawah ini. Gambar pukul 3.32 siklus detail fetch, decode, execute 1. Sumber, Bima Laksana Putra, 2022. Address value 0 LOAD 6 1 at 7 2 struk 6 3 jam 1 4 0 5 0 6 1 7 1. Gambar pukul 3.30 contoh instruksi. Sumber, Bima Laksana Putra, 2022. Kemudian perhatikan alur siklusnya pada gambar di bawah ini. Gambar pukul 3.33 siklus detail fetch, decode, execute 2. Sumber, Bima Laksana Putra, 2022. Pertama, fetch menunjukkan bahwa pada program counter mengambil instruksi alamat yaitu 0 yang ada di dalam memori dan memasukkan ke dalam instruksi register. Selanjutnya decode menerjemahkan instruksi yaitu LOAD dan lokasi alamat yaitu 6 sehingga decode akan memuat nilai di alamat 6 ke akumulator. Karena pada alamat 6 memiliki nilai 1 maka kemudian execute yang akan mengeksekusi ke alamat 1 dan kembali ke fetch untuk mengambil instruksi pada alamat yaitu 1. Begitu berjalan terus-menerus dan berulang. 3. Latihan pengetahuan. Coba kalian amati gambar pukul 3.33 tentang siklus pada fetch, decode, execute beserta penjelasannya. Kemudian gambar siklus di atas pada buku kalian masing-masing dan lanjutkan penjelasan siklus yang belum lengkap mulai dari alamat 1 sampai dengan 7. Interaksi antara komputer dan pengguna. Kalian sudah mempelajari perangkat keras, perangkat lunak dan pengguna pada sistem komputer, kemudian juga bagaimana mekanisme kerja internal pada komputer. Apakah kalian pernah menyadari bahwa sehari-hari ketika kalian menggunakan sebuah komputer maka bagaimana bentuk interaksi antara pengguna terhadap komputer? Interaksi antara komputer dan pengguna ini bisa disebut juga dengan IMK, interaksi manusia-komputer. Ilmu tentang IMK sendiri adalah serangkaian proses, komunikasi atau kegiatan yang dilakukan oleh pengguna atau manusia untuk berinteraksi dengan komputer secara interaktif dengan harapan mampu menyelesaikan tugas atau masalah pada penggunanya. Dengan demikian, komputer ini dapat digunakan dan diterima secara luas dan efektif, maka komputer itu sendiri harus dirancang dengan baik. Ada berbagai macam jenis-jenis pada interaksi antara pengguna dan komputer. 1. Graphical User Interface, GUI. GUI atau bisa disebut dengan antarmuka pengguna grafis adalah sistem komponen visual yang interaktif untuk perangkat lunak komputer. Dengan GUI kalian dapat mengetahui apa yang kalian masukkan telah diterima dan direspon dengan tampilan secara visual.
GUI dapat kalian lihat terutama pada perubahan warna, ukuran, visibilitas, dan lain-lain ketika interaksi antara pengguna dan komputer. Dengan penemuan GUI ini tentunya memberikan solusi terkait masalah umpan balik pengguna yang dirasakan. Perkembangan zaman tentu GUI akan terlihat semakin modern dan lebih nyaman untuk dirasakan. Berikut contoh bagaimana GUI pada Windows 10. Mulai dari tata letak layout, taskbar, penggunaan ikon, dan menu yang lebih ramah. Gambar pukul 3.34 tangkapan layar GUI pada Windows 10. Sumber, Bima Laksana Putra, 2021. 2. Antarmuka baris perintah, Command Line Interface. Maksudnya GUI itu apa? Graphical User Interface. Itu tampilan di layar monitor ada gambar, ada apa. Itu GUI, grafik gambar ya. Berupa gambar. Sedangkan selanjutnya, antarmuka baris perintah itu apa ini? Sistem seperti ini. Dulu kita menggunakan, bukan kita sih, generasi sebelum Windows itu sistem operasi seperti ini ya. Ini masih digunakan untuk teknisi dan untuk trik tertentu. Contohnya GUI di folder supaya tidak bisa dihapus orang, gimana caranya? Ada menggunakan perintah command prompt. Mau belajar di internet banyak ya. Kita lanjut. 2. Antarmuka baris perintah, Command Line Interface. Semua sistem operasi seperti Windows, Linux, atau MacOS tentu memiliki Command Line Interface, CLI, di dalamnya. CLI ini biasa digunakan untuk pengguna dapat memberikan instruksi kepada komputer secara teks atau disebut dengan teks terminal. Namun tidak sembarang teks yang bisa kalian ketik, melainkan ada beberapa aturan nama perintah yang harus dilakukan sesuai dengan kebutuhan penggunanya. Gambar pukul 3.35 tangkapan layar antarmuka baris perintah. Sumber, Bima Laksana Putra, 2022. 3. Melalui perangkat input atau masukan. Dengan perangkat masukan seperti mikrofon kita dapat berinteraksi dengan komputer dengan merekam sebuah suara. Bahkan dengan adanya teknologi speech recognition, komputer dapat mengetahui dan melakukan sesuatu sesuai dengan yang kita perintahkan melalui suara. Kemudian perangkat seperti webcam sehingga kita dapat mengambil gambar atau rekaman video. Perlu diperhatikan bahwa interaksi manusia komputer ini tidak hanya terjadi ketika kalian sedang menggunakan komputer saja, tetapi juga saat kalian menggunakan smartphone, smart TV atau bahkan game konsol.